Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin caterpillar bread. Nah, ini tuh empuk banget tuh. Ini cocok banget buat sarapan atau ide jualan juga bisa banget ya teman-teman. Tuh pas aku belah itu empuk banget. Ini bisa sampai 3 hari asalkan ditaruh di wadah tertutup ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, lalu tambahkan 4 gram ragi instan atau sekitar 1 sendok teh penuh ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan air dingin. Di sini aku pakai sekitar 110 sampai 120 ml air. Lalu aduk menggunakan mixer. Di sini aku pakai speed rendah dulu, cukup sampai tercampur rata aja ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 30 gram margarin. Teman-teman juga bisa pakai butter kalau mau lebih wangi ya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu diuleni menggunakan mixer dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis ya. Nah, kalau permukaan adonannya sudah mulus seperti ini, berarti ini tandanya adonannya sudah kalis elastis. Tuh, contoh adonan yang sudah kalis elastis, kalau ditipiskan seperti ini, dia tidak akan mudah robek ya. Kemudian ini mau aku bulatkan, lalu aku diamkan sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini adonannya sudah mengembang. Kemudian ini mau aku kempeskan dan aku pindahkan ke meja kerja ya. Kemudian bagi adonan menjadi 12 bagian atau kalau ditimbang sekitar 40 gram ya. Nah, setelah adonannya ditimbang, kemudian ambil satu adonan lalu cubit-cubit ke bagian bawah seperti ini. Kemudian dironding ya, supaya bentuknya bulat dan permukaannya itu mulus. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau semuanya sudah selesai dironding, ambil satu adonan lalu taburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Lalu gilas memanjang seperti ini. Kemudian taruh satu buah sosis di atasnya. Kemudian rekatkan seperti ini ya. Untuk sosisnya di sini aku pakai sosis ayam. Teman-teman kalau mau pakai rasa sapi juga bebas ya. Jadi ini sesuai selera aja. Nah, kalau sudah rekat seperti ini, kemudian ini mau aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Dipotongnya jangan sampai putus ya teman-teman. Ini aku potong sekitar 8 atau 9 potong. Nah, kemudian dibentuk seperti ini ke kiri dan ke kanan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini mau aku tata di loyang yang sebelumnya sudah dioles margarin atau dialas baking paper. Nah, mohon maaf itu tangan anakku, dia mau ikutan bentuk katanya. Nah, lanjut lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Nah, setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian ini mau aku diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa bagian atasnya ditutup ya. Nah, ini dia rotinya setelah mengembang 2 kali lipat, sudah mengembang seperti ini. Selanjutnya bagian atasnya mau aku olesi menggunakan susu cair. Ini dioles tipis-tipis aja ya teman-teman.
Kemudian kalau sudah dioles semua, selanjutnya ini mau aku beri mayonaise di atasnya. Teman-teman juga bisa tambahkan saus cabai atau saus tomat. Kebetulan aku lagi nggak ada stok saus tomat, jadi ya cukup menggunakan mayonaise aja ya, karena ini buat anak-anak, jadi aku nggak pakai ini saus cabai. Nah, kalau sudah diberi mayonaise semua, selanjutnya aku taburi keju parut. Kalau teman-teman mau pakai keju mozzarella atau keju melted itu lebih bagus ya. Nah, selanjutnya aku beri taburan daun bawang di atasnya. Ini opsional ya, kalau teman-teman suka boleh pakai, kalau nggak suka juga boleh diganti dengan oregano ya. Nah, kalau sudah semuanya di topping seperti ini, kemudian ini mau aku panggang selama 15 menit di suhu 170 derajat Celcius. Nah, ini dia hasilnya setelah dipanggang 15 menit. Tuh, warna coklatnya ini cakep banget ya teman-teman. Nah, mumpung masih panas, kemudian ini mau aku olesi dengan margarin bagian atasnya supaya rotinya lebih mengkilap dan bagian atasnya lebih lembab ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 pieces dengan berat dog 40 gram. Ini rotinya lumayan besar ya. Tuh, hasilnya seperti ini, cakep banget ya teman-teman. Ini sih udah cocok banget kalau buat dijual. Nah, untuk pengemasannya di sini aku pakai plastik OPP ukuran 15 kali 17 cm. Tapi aku rasa ini plastiknya agak kebesaran ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti beli plastiknya disesuaikan aja dengan ukuran rotinya ya. Kalau dikemas plastik seperti ini dia akan lebih tahan lama, bisa sampai 3 hari empuknya ya. Nah, kalau udah dikemas seperti ini tinggal dikasih label. Nah, ini udah siap banget buat dijual. Tuh, ini tuh beneran hasilnya cakep banget dan empuk banget. Tuh, kelihatan banget ya empuknya. Ini untuk sekedar cemilan atau bahkan untuk ide jualan ini layak banget dan cocok banget ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.